Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam intelek. Kami dari kelompok 4 akan berbagi pengetahuan tentang kelompok sosial dan diferensi dalam pendidikan. Saya Bagus Aji Pangestu. Saya Aditya Indrawan. Saya Arga Miftah. Selamat menikmati persembahan dari kami. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengambil 3 topik diskusi, yaitu kelompok sosial, diferensiasi sosial, yang keduanya dikaitkan dengan pendidikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial menurut para ahli. Di sini ada 3 ahli, yaitu Hendro Puspito, Paul dan Chester, dan yang 3 adalah Sujono Sukanto. Hendro Puspito menjelaskan kelompok sosial merupakan sekumpulan manusia yang memiliki sifat nyata, teratur, dan tetap, di mana mereka memiliki peran masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah Paul dan Chester. Paul dan Chester menjelaskan kelompok sosial merupakan sekumpulan manusia yang mereka sadar akan keanggotaan dari kelompok tersebut. Lalu yang ketiga adalah Sujono Sukanto, di mana ia menjelaskan kelompok sosial merupakan suatu sekumpulan manusia yang mereka sadar akan adanya hubungan dan suatu timbal balik di dalamnya. Oke, di sini ada infografis di mana menjelaskan tentang keragaman kebudayaan yang dimiliki Indonesia, baik itu dari suku, bahasa, hingga kebudayaan yang dimilikinya. Nah, dari kekayaan tersebut kita dapat melihat di mana adanya keterkaitan antara jumlah penduduk dan jumlah pulau yang dimiliki di Indonesia. Oke, dari infografis tersebut dapat kita klasifikasikan menjadi sebuah konsep diferensiasi sosial, di mana diferensi sosial tersebut dapat kita definisikan di sini merupakan sebuah perbedaan tanpa kelas ataupun tanpa pengkelasan yang dapat dilihat sebuah persamaan dan kita mensikirkan sebuah perbedaan yang ada. Materi selanjutnya yaitu tentang hakikat manusia. Hakikat manusia di sini terdiri atas 3 poin. Poin pertama, susunan kodrat manusia atas raga dan jiwa. Kedua, sifat kodrat manusia itu sendiri. Ketiga, kedudukan kodrat terdiri atas makhluk yang berdiri sendiri atau individu dan makhluk Tuhan. Nah, untuk poin pertama, susunan kodrat manusia atas raga dan jiwa di sini dijelaskan bahwasanya manusia itu terdiri atas 4 aspek, yaitu aspek psikis, fisik, jasmani, dan rohani, dan kesemuanya harus dimiliki oleh manusia. Poin kedua yaitu sifat kodrat terdiri atas makhluk individu dan sosial, di mana manusia itu dapat dikatakan sebagai makhluk yang bermasyarakat atau memerlukan bantuan orang lain. Nah, di sini manusia mau tidak mau harus berinteraksi dalam kehidupannya. Poin ketiga yaitu kedudukan kodrat manusia yang terdiri atas makhluk itu sendiri atau makhluk individu dan makhluk Tuhan, di mana manusia itu harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Dari ketiga poin tentang hakikat manusia yang sudah kami jelaskan tadi, maka dapat dikaitkan dengan kelompok sosial, diferensi sosial dalam pendidikan. Nah, pada akhirnya muncul suatu pertanyaan, yaitu bagaimana pendidikan memandang manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa bersosialisasi di masyarakat. Dari pertanyaan tadi, kami memiliki skema berpikir bahwasanya kelompok sosial, diferensi sosial, dan pendidikan memunculkan konsep pendidikan multikultural sebagai jawabannya. Dari skema berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, maka muncullah suatu konsep yang dinamakan dengan pendidikan multikultural. Jadi menurut James Banks, pendidikan multikultural ini memiliki beberapa dimensi yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah content integration, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Yang kedua adalah the knowledge contraction process, yaitu memahami siswa untuk implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga adalah equity pedagogy, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras
budaya ataupun kultur dan sosial budaya. Yang keempat adalah prejudice rejection, yaitu mengidentifikasikan karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan mereka. Pendidikan multikultural itu sendiri memiliki sebuah proses, di mana proses tersebut dijelaskan dalam bagian berikut ini. Jadi menurut Banks, bahwa penerapan pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran dilaksanakan pada 3 unsur, yaitu kurikulum pembelajaran dan proses pelaksanaan pembelajaran yang meliputi strategi atau metode pembelajaran. Namun sebelum itu, sekolah harus mengidentifikasi terlebih dahulu budaya, ras, serta karakteristik yang ada di dalam kelas tersebut. Setelah itu terbentuklah suatu kurikulum dan proses pembelajaran yang berbasis pada multikultural. Setelah itu, pendidikan multikultural mengusung minimal 3 nilai penting. Yang pertama yaitu apresiasi pluralitas budaya, yang kedua pertanggungjawaban manusia, yang ketiga pengakuan harkat manusia. Untuk mengisi penilaian tentang materi kali ini, silahkan teman-teman mengisi lembar kerja pada link Google Form tersebut. Baik teman-teman, kita sudah di penghujung pembahasan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya wacana keilmuan tentang kelompok sosial kemudian diferensiasi sosial dalam pendidikan dapat memunculkan konsep pendidikan multikultural di dalam proses kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah atau masyarakat. Nah, jadi pendidikan multikultural itu sendiri mungkin bisa menjadi solusi bagi Indonesia, di mana banyak sekali ras, suku, budaya, dan agama yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dan melalui video pembelajaran kali ini, kita mendapatkan inovatif dan kreativitas untuk kami bertiga sebagai calon pendidik di Indonesia. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam intelek. Tuhan selalu tak pasti, tak terlihat bukan tak ada. Jangan menilai sebuah cara dengan satu sisinya. Jangan menilai